Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd, yang kami hormati dan muliakan para abu, para tengku, pimpinan dayah yang berhadir, para pengurus penggiat Tastafi yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat sekalian. Pelajaran yang telah lalu yaitu ilmu akidah atau ilmu yang membahaskan tentang zat Allah terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah wajib kita i'tikadkan Allah itu bersifat dengan sifat salbiyah. Artinya dengan adanya Allah bersifat dengan sifat salbiyah, meniadakan pada Allah sesuatu yang tidak layak. Itu makna salbi. Kalau makna salbi sebenarnya adalah menafikan, sama dengan meniadakan. Dengan bersifatnya Allah dengan sifat salbiyah, berarti Allah tidak bersifat dengan sesuatu yang tidak layak. Dan bahagi yang kedua, sifat tanzih namanya, yaitu wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu laisa bijismin musawwarin, artinya bukannya berjisim yang dapat dirupakan. Bahagian yang kedua daripada 4 bahagian sifat pada zat Allah namanya sifat tanzih. Arti tanzih membersihkan Allah daripada sesuatu yang tidak layak. Di antaranya kita wajib beriktikad Allah itu dalam bahasa Arab dikatakan laisa bijismin musawwar, artinya Allah itu tidak berjisim. Makna jisim sesuatu yang tersusun daripada beberapa unsur. Umpamanya kita ini ada unsur yang asal daripada 4: air, api, angin, dan tanah. Kemudian setelah dari 4 unsur tersebut dijadikan manusia, terdiri daripada tulang, daging, urat, darah, gapah buatan Indonesia. Gapah buatan Indonesia. Ya? Lemak. Lemak baby itu, lemak. Jadi kalau namanya jismon dalam bahasa Arab itu tetap ada unsurnya. Tetapi Allah tidak seperti demikian. Allah tidak tersusun daripada beberapa unsur hingga jadi satu jisim yang bisa dibentuk. Mau bentuk yang bagaimana? Contohnya ya patung itu dibikin daripada emas, perunggu, perak, timah, dibentuk sesuka hati mereka itu. Ada yang rupanya sebagai orang yang selalu jahat, bengis, beringas rupanya, punya tangan 4, punya kaki 4, sesuka hati mereka bisa dibentuk. Allah tidak seperti demikian. Laisa bijismin musawwar. Allah itu bukan jisim, bukan satu bentuk
yang bisa dirubah-rubah rupa dan terdiri daripada beberapa unsur. Wala jauharin mahdudin muqaddarin, artinya dan bukannya jauhar yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan. Allah bukan suatu zat yang besarnya sekian, misalnya 1000 ton beratnya, tidak, Allah seperti demikian. Dan dapat dikirakan ada panjang, lebar, tinggi, sehingga dengan adanya panjang lebar kita dapat mengetahui berapa luasnya, dan dengan adanya tinggi kita dapat mengetahui berapa dalamnya. Allah tidak seperti demikian. Wa annahu la yumasilul al-jisam la fi taqdir wala fi qabulil inkisam. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai ia akan segala jisim yang baharu, tiada menyamai ia pada takdir, dan tiada menyamai ia pada menerima bahagi. Lagi pula Allah wajib kita i'tiqadkan Allah Ta'ala tidak menyerupai benda-benda yang sudah ada yang dijadikan oleh Allah, karena sesuatu yang dijadikan oleh Allah mula-mulanya tidak ada. Setelah dijadikan oleh Allah baru ada. Sesuatu yang demikian sifatnya itu dikatakan dalam istilah ilmu tauhid baharu, lawannya qadim. Allah ini qadim. Tidak ada benda sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang menyerupai dengan Allah. Tidak pada takdir, maksud tidak pada takdir yang belum ada, sesuatu yang dijadikan Allah belum dijadikan, mungkin masa yang akan datang dijadikan hingga menyerupai dengan Allah. Ini tidak ada. Yang sudah ada tidak ada, yang pada takdir dijadikan pun tidak ada. Wa annahu laisa bijauharin wala tahulluhul jawahiru. Artinya, dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Allah bukan sesuatu yang merupakan zat, umpamanya batu, pasir, tanah. Allah bukan seperti demikian. Dan Allah bukan tempat duduknya sesuatu. Sesuatu yang lain duduk pada Allah, diambil Allah sebagai tempat duduk sesuatu yang lain. Ini tidak boleh kita i'tiqadkan. Yang harus kita i'tiqadkan, Allah itu bukan jauhar dan tidak bertempat pada Allah sesuatu jauhar atau zat yang lain. Wala ya'rudu wala bi'ardin wala tahulluhul a'radu. Artinya bukannya ia arad. Allah itu bukan sifat, tapi Allah adalah zat. Kalau sifat itu harus mengambil tempat pada yang lain. Contohnya cat, warna. Itu kalau tidak ada tiang, cat masih dalam kalengnya itu belum mempunyai tempat dia berdiri. Berdirinya cat pada dinding, tiang, loteng dan sebagainya. Allah bukan seperti demikian. Allah zat, bukan sifat. Bal la yumasilu mawjudan wala yumasiluhu mawjudun. Artinya, dan tetapi lagi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baharu,
dan tiada menyamai keadaan segala yang baru ini akan dia. Allah tidak serupa dengan yang baharu pun tidak serupa dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un wala huwa mislu syai'in. Artinya tiada mengumpamai akan Allah oleh sesuatu dan tiada mengumpamai ia akan sesuatu daripada segala yang baharu. Allah tidak serupa dengan sesuatu yang baharu sebagaimana kita yang baharu ini tidak serupa dengan Allah. Wa annahu la yahudduhul miqdar wala tahwihil aqtar. Artinya, dan wajib kita iktiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dihadkan akan dia oleh kira-kira dan tiada meliputi oleh segala benua. Allah tiada tempat. Allah bukan di tengah-tengah laut. Allah bukan di benua Asia. Allah ada, tetapi kita tidak bisa tahu di mana adanya Allah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melihat Allah dengan mata kepala di saat dia Mi'raj, dia sendiri tidak tahu Allah itu di mana. Ini sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa memahami. Allah ada. Nabi sendiri melihat dengan mata kepala, tapi tidak pernah tahu di mana Allah. Yang jelas Nabi ada di atas langit yang ketujuh di Sidratil Muntaha. Di sana beliau melihat Allah dengan mata kepala, tapi dia tidak pernah tahu Allah itu di mana berada. Yang hal yang mungkin tak pegah beele kita nyo Nabi sendiri gua kena dunia, beliau tidak tahu menjelaskan bagaimana Allah, sedangkan dia telah melihat Allah dengan mata kepala. Dan selain Nabi kita belum pernah melihat Allah dengan mata kepala, hanya kadang-kadang berkalam dengan Allah seperti Nabi Musa. Nabi Musa ingin sekali melihat Allah, tetapi tidak diberi kesempatan. Hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi kesempatan untuk melihat Allah dengan mata kepala. Wala tuhiyatu bihil jihad. Artinya, dan tiada dapat mengeliling dengan dia itu oleh segala pihak, yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam pihak kanankah atau pihak hadapankah atau pada pihak belakangkah atau pada pihak ataskah atau pada pihak bawahkah, karena segala pihak itu melazimkan ia akan jisim itu, dan jisim itu melazimkan baharu. Di antara yang wajib kita i'tiqadkan, Allah Ta'ala tidak dikelilingi oleh jihad. Kalau kita ada kanan, kiri, atas, bawah, belakang, Allah Ta'ala tiada dikelilingi oleh jihad. Karena sesuatu yang dikelilingi oleh jihad itu benda yang berjisim, benda yang terbentuk daripada beberapa unsur. Sedangkan jisim itu melazimkan kepada baharu. Otomatis Allah kalau berjihad sama dengan jisim, sama dengan baharu. Sedangkan Allah qadim, bukan baharu. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak, dan maha suci daripada jisim, dan maha suci daripada tempat, dan maha suci daripada baharu. Dan hanya saja Allah Ta'ala itu qadim, yang menjadikan sekalian yang baharu ini lagi kekal. Di Allah tidak berpihak dan berjihad. Allah yang menjadikan pihak dan jihad, yang kesemuanya itu baharu. Allah tidak baharu, Allah bersifat dengan sifat qadim. Allah yang menjadikan segala yang baharu, Allah kekal, tidak ada pernah berubah. Ulat taktanifuhul araduna walas samawat. Artinya, dan tiada meliputi akan dia
oleh segala bumi dan segala langit. Allah tidak boleh kita katakan di langit, Allah di bumi. Ini pun salah. Yang wajib kita i'tiqad adalah Allah tidak diliputi oleh bumi dan tidak diliputi oleh langit. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhi alladhi qala wal bil ma'na alladhi arada istiwaan munazzahan 'anil mumasati wal istiqrar wat tamakkuni wal hululi wal intiqal. Artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah dan mempunyai kerjaan atas arsy, atas jalan yang mengata ia akan dia, dan dengan makna yang menghendaki ia akan dia, akan segala perintah yang maha suci daripada bersentuh dengan arsy, dan maha suci ia daripada tetap atasnya, maha suci daripada bertempat di dalamnya, dan maha suci daripada mengambil tempat padanya, dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Allah Ta'ala dia mempunyai arsy, dan Allah Ta'ala ada urusan dengan arsy yang tidak boleh kita menganggap Allah itu bertempat di atas arsy ataupun masuk ke dalam arsy. Ini tidak ada. Cuma Allah ada perintah kepada arsy, tetapi Allah tidak tetap di atas arsy, tidak bersentuh dengan arsy. Di mana juga dia berada, kita tetap tidak mengetahuinya. Arsy ada, Allah ada perintah kepada arsy, tapi Allah tidak tersentuh, tidak tetap, dan tidak masuk di dalam arsy. Di sinilah salahnya orang yang berpendapat Allah bersemayam di atas arsy. La yahmiluhul arsyu balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi wa makhuruna fi qabdatihi. Artinya tiada menanggung akan dia itu oleh arsy, tetapi adalah arsy dan segala malaikat yang menanggung akan arsy itu ditanggung dengan lutfi qudratillahi ta'ala, dan yang dikekali segala mereka itu akan menanggung akan arsy itu di dalam kuasa Allah Ta'ala dan di dalam perintahnya. Allah tidak pernah duduk di atas arsy. Arsy dan malaikat yang menanggung arsy ditanggung oleh kudrah Allah, bukan Allah ditanggung oleh arsy dengan arti Allah menunggang duduk di atas arsy. Ini salah. Yang benar, arsy dan malaikat yang menanggung arsy, yang gulam tapi jino put ke kiamat tengah pai hatamah put ke berat hak menggok-gok, ditanggung oleh kudrah Allah, bukan Allah. Kudrah Allah yang menanggung arsy dan malaikat yang membawa arsy. Wa huwa fawqal arsy was sama' wa fawqa kulli syai' ila tahumus sara fawqiyah la taziduhu qurban ilal arsy was sama' bal huwa rafi'ud darajat 'anil arsy kama annahu rafi'ud darajat 'anis sara. Artinya, dan adalah Allah Ta'ala itu mempunyai kerajaan di atas langit dan arsy dan di atas tiap-tiap sesuatu hingga ke bawah 7 petala bumi, yaitu memerintah, dan di atas sekalian sesuatu tiada bertambah hampirnya kepada arsy dan tiada bertambah hampirnya kepada langit, tetapi adalah Allah Ta'ala itu yang amat tinggi derajatnya daripada arsy, seperti bahwasanya adalah yaitu yang amat tinggi derajatnya itu daripada yang di bawah 7 petala bumi. Yakni bukan makna di atas itu di atas mengambil tempat, dan hanya makna di atas itu yaitu ketinggian derajatnya dan atas kebesaran perintahnya juga, karena maha suci Allah Ta'ala itu daripada pihak, karena segala pihak itu sifat yang baharu.
Jadi yang wajib kita i'tiqadkan, Allah ada di atas aras dan langit. Ini bukan arti bertempat di atas aras dan langit. Sebagaimana kita menganggap langit dan aras itu tinggi, demikianlah maksud Allah di atas aras dan langit. Artinya ketinggian Allah melebihi ketinggian aras dan langit. Kemudian Allah mempunyai perintah yang tembus kepada 7 lapis bumi. Bukan dengan makna Allah dekat ke bumi, jauh ke langit, tetapi maknanya adalah Allah sungguh tinggi derajatnya, jauh daripada aras, sebagaimana Allah tinggi derajatnya jauh daripada bumi. Wa huwa ma'adzalika qaribun min kulli mawjud wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid wa huwa ala kulli syai'in syahid id la yumathilu qurbuhu qurbal ajsam kama la tumathilu dhatuhu dhatal ajsam. Artinya adalah Allah Ta'ala itu serta yang demikian itu hampir ilmunya itu daripada segala mawjud, dan yaitu terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya itu kepada hambanya daripada urat yang di batang lehernya. Maka Allah Ta'ala itu syahid atas tiap-tiap suatu, yakni terlebih mengetahui dan terlebih melihat akan suatu yang diperbuat oleh hambanya. Maka yaitu terlebih dekat kepada hambanya karena tiada mengumpamai akan hampirnya oleh hampir al-yasam, dan seperti tiada menyamai akan zatnya itu oleh segala zat yang baharu. Wajib kita i'tiqadkan walaupun Allah sangat tinggi, lebih tinggi daripada langit dan aras, sangat tinggi, bukan dekat kepada bumi, Allah Ta'ala masih dekat kepada kita hambanya, sebagai hambanya, dengan urat yang ada di leher kita, lebih dekat Allah lagi. Di sini makna dekat bukan makna dekat sesuatu yang berjisim. Makna dekat, ilmunya Allah dekat dengan kita. Kemana saja kita bergerak, berjalan, berlari, bersembunyi, Allah mengetahui. Jadi kalau diartikan Allah dekat dengan kita, bukan tubuhnya Allah, zatnya Allah dekat dengan kita, tapi ilmunya Allah. Allah tetap tidak kita ketahui di mana dia berada. Tahu ilmu mantan, artinya Allah ketupu keadaan katanya kena ngekengkel lerung doa dijub hidam hitam dijub batai hitam lalau hitam lam malam yang seput buta puak boh lapis-lapis hitam batai hitam hidam hitam ilaut hitam malam kelam. Allah getepu gerak-geri katanya. Itu makna Allah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita masing-masing. Wa annahu la yahullu fi syai'in wa la yahullu fihi syai'un ta'ala an yahwiyahu makanun kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun bal kana qabla ayakhluqa zaman wal makan wa huwal ana ala ma huwa alaihi kana. Artinya, dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada bertempat ia di dalam sesuatu dan mengambil tempat di dalamnya itu oleh sesuatu, yakni Allah Ta'ala tiada masuk di dalam sesuatu dan sesuatu tidak masuk di dalamnya, karena maha suci Allah Ta'ala itu daripada meliputi akan dia oleh tempat, seperti maha suci ia daripada ditentukan akan dia oleh zaman. Tetapi Allah Ta'ala itu adalah ia sedia dahulu daripada bahwa menjadikan ia akan zaman dan makan, dan yaitu sekarang ini pun atas barang yang ada ia sedia dahulu itu juga, yakni tiada berubah, seperti sedia dahulu juga. Dan maha suci ia daripada tempat, dan maha suci ia daripada dilalui oleh zaman,
maka sekarang ini pun tiada ia berempat dan tiada ia bersamaan, karena tempat dan zaman, yakni masa keduanya itu baharu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dia yang wajib kita i'tiqad lagi di dalam yang kedua, yaitu sifat tanzih, untuk mensucikan Allah daripada sesuatu yang tidak layak. Allah Ta'ala tidak duduk, bertempat, berbaring dalam sesuatu. Sesuatu itu pun tidak bertempat dalam Allah. Allah tidak mempunyai tempat. Allah tidak mempunyai zaman. Allah sudah ada sebelum Allah menjadikan zaman dan tempat. Sampai sekarang dia tidak mempunyai tempat dan tidak mempunyai zaman. Zaman dan tempat dijadikan oleh Allah. Karena sekarang kalau kita katakan Allah itu mempunyai zaman dan tempat, timbullah pertanyaan, sebelum Allah menjadikan zaman dan tempat, di mana Allah? Sama dengan kalau orang mengatakan Allah di atas aras, bersemayam di atas aras, mohon jawaban, sebelum Allah menjadikan aras, Allah di mana bersemayamnya? Karena aras, zaman dan tempat semuanya baharu, artinya dijadikan oleh Allah dari tiada kepada ada. Wa annahu ba'inun min khalqihi bisifatihi, dan artinya tiada di dalam zat Allah sesuatu yang lain daripadanya, dan tiada di dalam sesuatu yang lain daripada zat Allah, itu zat Allah. Dalam zat Allah tiada sesuatu, sebagaimana zat Allah pun tidak ada dalam sesuatu yang lain. Wa annahu muqaddasun anit taghayyuri wal intiqali, artinya wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha suci ia daripada berubah-ubah dan maha suci ia daripada berpindah-pindah. Allah Ta'ala tidak pernah berubah dan tidak pernah berpindah. Tetap pun pada suatu tempat pun tidak boleh, karena tetap pada suatu tempat sifat baharu, berpindah-pindah pun sifat yang baharu. Jadi bagaimana juga Allah Ta'ala tetap tidak, berpindah-pindah tidak. Ya tidak tahu, yang tidak tahu itu yang betul. Kalau tahu tidak pernah betul. Memang berlainan cara i'tiqad kita kepada Allah. Selama kita tahu di mana Allah, bagaimana Allah, itu belum betul. Yang betul tidak tahu. Jadi kalau orang bertanya bagaimana Allah, tidak tahu, itu jawaban yang benar, 100 dapat nilainya. Wala ta'tarihi la tahulluhul hawadis, artinya tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang baharu. Segala ciptaan Allah, makhluk Allah tidak berdiri dan bertempat di atas Allah. Wala ta'tarihil awarid, artinya tiada mendatangi akan dia oleh segala arat yang baharu yang mengubahkan akan dia. Tidak ada sifat-sifat yang baharu yang datang kepada Allah. Bal la yadhallu fi nu'uti jalalihi munazzahan 'anil zawali wa fi sifati kamalihi musta'niyan an ziyadatil istiqmal. Artinya tetapi senantiasa ia di dalam bersifat dengan segala kebesarannya, maha suci ia daripada hilang, dan senantiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya, padahal ia terkaya daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaannya itu. Karena Allah Ta'ala itu ghaniyun mutlak, tiada sekali-kali berkehendak kepada segala yang baharu pada menyempurnakan akan kekayaannya, seperti firman Allah Ta'ala, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Artinya bermula Allah Ta'ala amat kaya, adalah kamu itu fakir yang berkehendak kepadanya. Jadi wajib kita i'tiqadkan Allah senantiasa dalam sifat kebesaran, tidak pernah berubah. Allah senantiasa dalam sifat kesempurnaan, dan Allah Ta'ala kaya dengan arti tidak berhajat kepada makhluk untuk menambahkan kesempurnaan Allah. Seperti firman Allah, Allah maha kaya dan kamu makhluk ciptaan Allah semuanya berhajat kepada Allah.
wa annahu ta'ala fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul mar'iyud zat bil absar ni'matun min wa lutfan bil abrar fi daril qarar wa in nama wa in wa agak terang itmaman min hulin na'im bin nadri ila wajhihil karim. Artinya, dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala pada zatnya yang mulia itu diketahui keadaannya itu dengan dalil akal dan dalil nakal, tetapi maha suci ia daripada menyerupai dengan segala yang baharu, dan harus zatnya yang mulia itu dilihat oleh segala orang yang mukmin dengan mata kepala di dalam akhirat. Hal keadaannya itu nikmat daripadanya dan anugerah daripadanya bagi orang yang mukmin, yang abrar, yang masuk di dalam surga darul qarar, dan menyempurnakan Allah Ta'ala bagi hambanya akan nikmatnya dengan melihat kepadanya yang maha mulia itu, yang layak bagi kesempurnaannya, yang suci zatnya itu daripada jisim, berupa, berwarnanya, dan maha suci ia daripada mempunyai tempat dan pihak. Allah Ta'ala memberi nikmat yang paling besar di dalam surga nanti kepada orang mukmin dan abrar di dalam negeri yang tetap, dan menyempurnakan nikmat dengan memperlihatkan zatnya dengan mata kepala kepada ahli surga. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tiada mempamai akan dia oleh sesuatu, dan yaitu yang mendengar lagi yang melihat. Yang kehabis bahagian yang kedua yaitu sifat tansih. Allah Ta'ala kejap kesimpulan hanataban yang ditanya yang baharu, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bahagian yang ketiga sifat wujudiyah. Kabeh dua boh daripada peboh pembahagian sifat zat Allah yang kali salbiyah, yang tanya dan sih. Demikian penyampaian materi. Sekarang insyaallah kita akan masuk dalam tanya jawab. Kertas dengan pulpen. Bagi bertanya, hubungi SMS dengan nomor 0813 7530 7095 0813 7530 7095. Dan untuk awal habis ini kita persilakan kepada jemaah kita di sini untuk bertanya. Kita harapkan pertanyaan singkat, padat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang mulia, yang berbahagia, tuan-tuan dan jemaah, video singkat dan jelas. Akhir singkat jelas, insyaallah tapi singkat. Abu yang mulia, pada kesempatannya kamu mungkin banyak, tapi kamu ingin meminta bimbingan dan petunjuk juga arahan daripada aku. Tuan-tuan, bukan cerita kisah benar. Yang salah Ramadan pun mereka ketika peristiwa berbuka dan berubah. Yang salah awal Ramadan ya. Kemudian peristiwa tersebut berlanjut pada sisa-sisa Ramadan, malam-malam Ramadan setelah itu. Marah kata malam Ramadan, penceramah menyampaikan bahawa intinya yang mentuan ingat yang bertanya baik siapa kitab takut atau hafizah. Jadi kitab itu banyak, ilmu itu luas, ujung-ujung ini surga sangat luas. Mungkin masuk berceramah tanya baik dia, tapi kalau dalam surga, dalam surga
sesat, salah, kafir dan sebagainya. Ayat yang kami penceramahnya adalah Qul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu wa ahda sabila. Jadi berdasarkan ayatnya dipegang, karena berhak yang fonis-fonis ke kafir ke hanya Allah yang tahu. Jadi kamu mau tunjuk daripada aku, kemudian satu pertanyaan kita, seandainya guru-guru modelnya dalam ilmu, apakah katanya usah saya ikut atau mana? Mungkin teman-teman berbagi maaf dengan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mendengar pertanyaan dulu. Terima kasih. Pu pakat main ayat ngadi, pakat main kitab. Baik ditangka oleh orang lain, kamu daya hanjir ayat dengan hadis. Kamu hana ulo-ulo, na gure, putunya gure yang kamu man menyemain ayat dengan hadis, je kecil, tapi ulo-ulo melangkahi guru. Karena kalihna imam mujtahid yang merupakan guru kitanya yang olah ayat dan hadis ke kitanya. Lagi yang sering lun sampaikan ibarat orang masak nasi, sayur, mayur, ikan digulai, dipanggang, diceruh dan sebagainya. Kita tinggal manteng. Di dayah walaupun demikian tinggal manteng, karena di saat kita belajar kitab yang lebih besar, di situ dituliskan dalilnya masing-masing. Kalau mau lihat Safinatun Najah, Matan Takrib, itu ada dalilnya. Yang menyatakan orang itu ahli neraka siapa? Nabi dalam hadisnya. Kita beriman kepada, bukan kepada Al-Quran saja. Hadis pula sebagai pedoman. Akan terbagi umat Islam, umat Nabi kepada 73 kelompok. Semuanya masuk neraka, cuma satu. Bukan kita yang mengatakannya, Nabi. Berarti orang itu tidak percaya kepada Nabi, percayanya kepada kullu ya'malu ala syakilatihi. Ayat itu apa asbabun nuzulnya? Kepada siapa yang Allah katakan kullu ya'malu ala syakilatihi? Apakah itu bisa dipahami secara umum? Ya, masing-masing beramallah menurut semau gue, bisa. Berarti agama bukan lagi sebagai definisinya agama ma syara'ahullah, ketentuan tata cara mengabdi diri yang telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan kullu ya'malu ala syakilatihi itu semau gue, bukan semau Allah, bertentangan selah 180 derajat. Ya, jauh orang daya. Ayat mau pomcin. Itu semau gue katanya. Agama. Hana agama li. Sedangkan agama masyara'ahullah, ketentuan hukum undang-undang Allah disampaikan kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada kita umat. Be anggar je terjemah ayat dua krek kayo yo do. Hati jakbet naga kamu bet mupluk tun tinggal di daya. Mupuli kitab, kemudian teruslah kamu kepada kitab yang ayat dan hadis. Menyalhetun ya ba rompok lom. Letun bajuri kan hana rompok lom ayat dan hadis. Betrep kudip di daya insyaallah. Nah ayat dan hadis. Hana pu yo do. Dengan ayat dan hadis yang najid makna menggantung iu. Mihana gantung kah najid aja. Demikian. Pura yang inti pun. Tak perlu urungnya deng imum. Undang-undang berjamaah tergantung kepada i'tiqad makmum. Apakah si imam itu sah sembahyangnya? Kalau tidak sah ikut. Hanjit tak korupang merangkau juga. Populan hanya ikut, hanya tergantung makmumnya. Makmum mengiktikad imamnya itu sah sembahyang, sah ikut. Kalau dia mengiktikad imamnya tidak sah sembahyang, ya tidak sah ikut. Demikian. Silakan.
berkenan memberikan amal dan hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang bermuliakan, Nandul Maulana dari Bangkok. Nah, beberapa pertanyaan yang belum tanya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kaidah daripada usul fiqh yang sering kita dengar, bahwa ada sebagian kelompok menyebutkan kaidah dalam usul fiqh suatu ibadah itu hukum asalnya adalah haram, kecuali ada nas atau dalil yang mensyariatkannya. Kiban hukum daripada kaidahnya, karena selamanya kelompok-kelompok tertentu menggunakan kaidahnya untuk memvonis haram, tidak dari peringatan maulid, tahlilan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kiban hukum sidoan ini yang golong balik, yang golong sunat pedang dalam salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, kiban hukum pegalablah yang sering tanya rupa di dalam masyarakat kita ini. Mungkin yang macam aku yang buat pertanyaan. Terima kasih untuk jawabannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kaidah usul, sebelum datang agama segala sesuatu haram. Ini mungkin satu pendapat. Ada pula yang mengatakan segala sesuatu mubah sebelum datang agama. Setelah datang agama baru dinyatakan mana yang haram. Kalau segala sesuatu haram asalnya, berarti agama menyatakan mana yang boleh. Itu tidak boleh kita anggap bahwa kelompok yang sering membid'ahkan orang yang lain, mereka saja yang benar. Tahu-taunya membid'ahkan orang lain, mengatakan orang lain yang beramal itu tidak ada dalil daripada syara atau daripada Nabi. Tidak mungkin. Logika kita tidak mau menerima. Kalau ulama yang sudah derajat aulia, bahkan kutub di atas pangkat aulia, di atas pangkat orang yang saleh yang berbuat demikian. Karena sering saya katakan, baru dikatakan bid'ah muharramah ataupun bid'ah dhalalah yang akhirnya orang yang mengerjakan itu masuk neraka apabila tidak ada dalil dalam ayat, hadis dan perbuatan sahabatnya. Ini yang terakhir yang mereka buang. Kalau mereka itu hanya ayat dan hadis, ini tidak akan sempurna dalil agama kalau tidak dimasukkan perbuatan sahabat. Kami pernah dapat dalam kitab-kitab fikih yang kami belajar, umpamanya jamak dan kasar. Seberapa jauh perjalanan musafir baru boleh jamak dan kasar salat. Di dalam kitab fikih yang kami dapati di situ tidak dituliskan perbuatan Rasulullah, hanya perbuatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau berdua dalam perjalanan 4 barit sekitar 96 km ataupun 144 km ataupun 84 km. Ini ada salah tafsir milnya. Kalau mil 3 km, 3 kali 48 144. Kalau 2 km, 2 kali 948 sama dengan 96. Ada lagi yang 1,6. 1 mil itu 1,6. 1 kali kilometer 600 meter itu 84 kilometer kurang sedikit. Di situ dituliskan sebagai dalil perbuatan sahabat. Tidak ada contoh pada Nabi berapa jarak jauh dia mengkasarkan dan menyamakkan sembahyang. Pensyarih mengatakan, yang menguraikan dalil tersebut mengatakan, apabila sahabat mengerjakan sesuatu amalan ibadat
bukan hasil ijtihad, itu beliau baru ngomong, ada melihat langsung daripada Nabi ataupun mendengarkan perkataan Nabi. Ini ditulis dalam kitab An-Tauqifin. Beliau ngomong seperti demikian, atau jamak kasar dalam perjalanan 4 barit, dasarnya tauqif. Tauqif itu dijelaskan oleh syarih atau muhsi di dalam kitab Al-Mahalli, dengar atau lihat daripada perbuatan Nabi. Kalaulah kita tidak mau menerima perkataan sahabat, berarti jamak kasar itu tidak ada dalil daripada Nabi yang demikian jarak jauhnya. Ada lagi beberapa masalah yang demikian, sehingga kalau ahlu sunnah wal jamaah mengambil keputusan hukum dikoreksi oleh para mujtahid daripada ayat, hadis dan perkataan sahabat. Ini tidak boleh ditinggalkan. Berarti baru bid'ah dalalah ataupun orang yang mengerjakan masuk neraka tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis, tidak ada daripada perbuatan sahabat. Tidak ada ini bersifat khusus atau umum. Hanampum bahasa Indonesia. Hek lumba bahasa Indonesia. Hana masuk dalam ayat dan hadis secara khusus dan secara umum. Contoh, kalau lum pegah-pegah barukan as-sadaqatu tadfa'ul bala, itu ini mereka mengakui hadis, tapi pencerahannya lebih luas kalau kita didayah. Artinya as-sadaqatu tadfa'ul bala yang Nabi katakan dalam suatu hadis, sedekah itu dapat menolak segala bala, termasuk sedekah itu di rumah yang orang meninggal. Ada orang meninggal, azab kubur, azab neraka, semuanya itu kan bala yang akan datang kepada orang yang meninggal. Ahli mayit mengadakan sedekah. Sedekah itu enggak mesti uang untuk ke masjid. Kalau orang Muhammadiyah biasanya sedekah semen ke masjid. Kalau kita lain lagi. Apa saja, karena definisi sedekah dalam kitab dituliskan memberi sesuatu kepada orang kaya dalam niat hati kita untuk memperoleh pahala di akhirat, itu sedekah. Tidak mesti kepada fakir dan miskin. Memberi sesuatu kepada fakir miskin tanpa niat apa-apa, sedekah juga. Itu bedanya. Jadi dia mukhauri mulut ja utoke. Nah, orang pegah pun khauri mulut ke anak yatim ga utoke ya. Belum mengerti definisi sedekah. Jadi semuanya amal yang sudah ditulis oleh para ulama, apakah kitabnya Jawi, apakah Arab, besar, kecil, itu semuanya ada dalil. Mereka didorong oleh kemauan untuk membid'ahkan terhadap orang lain, enggak mau koreksi lagi dalilnya. Kita mengoreksi dalil secara mendetil segala perbuatan para ulama yang menjadi contoh dan panutan bagi kita. Mereka satu model lagi, cepat-cepat menghukumkan hadis dhaif, hadis maudhu'. Di mulut mereka bid'ah, dhaif, maudhu', bid'ah, dhaif, maudhu'. Kalau kita ada ulama yang mengatakan boleh, ya selesai masalah, tidak mau cari ayat dan hadis karena kesanggupan kita untuk mengoreksi ayat dan hadis tidak sanggup. Mereka angkuh mute'ah lah masalah dia, mute'ah gepam ayat dan hadis, perlu tu hadis kena, ayat kena, hadis kena, ayat kena. Itanya hana sirus salikin kaum ada. Demikian. Kurang nak mentang. Pertama ngana miat dalam sal. Pakan nak timbul pertanyaan karena ane miat nak boh ya.
Tajawub bila ke anak mian yang boh jih buta han tu set nyan boh jih dalam saban lagi lang perut kang kampung buta boh buta hai ten tu set nyan kotoran yang na dalam hasfah jih saban lagi lam perut kan enggak bisa dibersihkan dan petunat golom truk wate kake bahidam gede yang be nyan pi thang hana yang be kake hana jadi yang be tinggai yang item tu set oh jitu hana pi set dirah nyan yang masalah jih mutasil dengan najis bersambung dengan najis bukan pada tangan bukan pada kaki tapi pada penisnya di dalam ujungnya bahasa ni siapa bahasa kita kulub ujung bawah yang belum kau bahasa ni siapa ujung penis yang belum dibersihkan tidak bahasa Indonesia nyan yang jadi pembicaraan sekarang anak-anak yang belum dikhitan tetapi ujung zakarnya itu bisa dibuka saat kencing tidak dibuka untuk dicuci cuma berwuduk masuk dalam saf sama orang yang telah balik orang dewasa nyan yang jika masalah karena dia bersambung dengan sesuatu yang bernajis itu penisnya itu ada najis di dalam karena bisa dibuka tidak dicuci tidak sama dengan najis dalam perut tersentuh tidak mengapa tersentuh dia dengan orang lain dalam saf tidak mengapa yang jangan menanggung tagulam di hotel datang mayang ko naik di atas tengku dikira papanya itu kuda saat kita sujud dia naik kuda katanya adik naik kuda kata si abang pada si adik belum bisa naik baru je itu yang tidak bisa. Yang kedua, saat kita duduk tahiyat akhir tawarruk kaki kiri kita ke kanan di bawah kaki ke kanan dia duduk tawarruk juga punya tawarruk kan tinggal kan punggung anak miat anak miat benar di atas hujung kaki kita itu menanggung itu yang tidak boleh. Saat kita duduk apakah iftiras tawarruk tangannya diletakkan di atas paha kita itu yang tidak boleh. Tersentuh tidak mengapa karena tidak hamlu tidak menanggung ya tentang kaji kampung masalah gala nanti rotupul naik tepat kalau gala bahasa Indonesia pura borok gadai yang ada di dalam kitab fikih untuk kepercayaan orang yang mengutangkan kita berutang sama orang lain 1.000 dia maunya pena pulpen kita sebagai jaminan saat kita tidak sanggup bayar dijual tetapi pena kita, pulpen kita tidak boleh dipakai oleh orang yang mengutangkan kita. Yang keurung bahasa Indonesia leh. Itanya tak pegala tanah perlepeng muh perle tipluh manyam kena pukawin nana agam. Muh hana yang nata tanah jak mutang muh tipluh manyam batira urang hanggebi menyohana jaminan. Gelakelah tanah tipluh hore ke jaminan yang tanah baro tu tamu kero tu hana buh tiwa ke yang hana apa terus tanggai bayu utang
nyan gejak tu tanggai katruk na muh ni baya kelong ana paki tiban tanah je hai na publo lah tanah gecok peng ubi set 10 manyam muh yang lebih kembalikan nyan gadai bak syarak yang berlaku lah kampung nyan kan gadai menurut tuntunan agama kan letat but tapu but itu tak setan adat hana tak setan agama banta pegala tanah gecok aju le urung putang gumu maju mutip ton ke tak le timang rezeki gatnyan hutang payah bayar lain hana urang yang gumu maju tanah ge pegala gelah hutang ke pulang hana hutang baksat 10 muh manyam baksat bayar selama hana tak bayar ke 20 ton tanah tetap bak gatnyan pu pajo atau pemurah pu bahasa Aceh hom pajuh tanah-tanah pijak ajuana nyan ban yang agama medih sebagai kepercayaan tempat pegangan orang yang mengutangkan saat kita tidak sanggup bayar utang tanah itu dijual dari hasil kesepakatan bersama kadang naci urang enggak mutang haula ilm kenai menan kan ngan tanah nyan baik nu pusaka urang ci kalau mengkarak dah ya mutang lain kena lang lagu tutup lubang gali lubang tutup utang bayar utang mudah-mudahan lagi ya Assalamualaikum.